Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana, Anissa Nurfadilah ingin mempresentasikan hasil PowerPoint slide untuk memenuhi tugas bahasa Arab yang berjudul Tawabi. Baik, yang pertama, Ana akan menjelaskan definisi tawabi. Apa itu tawabi? Tawabi adalah kelompok jabatan kata dalam kalimat yang tanda i'rabnya tidak mutlak. Kelompok ini berbeda dengan fa'il, mubtada, dan khabar yang mutlak harus marfu dan maf'ul bih yang wajib nasab. Kelompok tawabi sesuai artinya adalah pengikut. I'rab dari kelompok tawabi mengikuti kata yang diikuti. Tawabi ada 4, yaitu yang pertama na'at atau yang biasa disebut dengan sifat. Yang kedua taukid atau yang biasa disebut dengan penekanan. Yang ketiga atof atau yang biasa disebut dengan kata sambung. Yang keempat badal atau yang biasa disebut dengan pengganti. Baik, kita bahas pembagian tawabi yang pertama, yaitu na'at atau yang biasa disebut dengan keterangan sifat. Untuk memberikan sifat pada sesuatu, di dalam bahasa Arab dikenal istilah na'at, man'ut, atau sifat mausuf. Na'at atau sifat adalah sifat, sedangkan man'ut atau mausuf adalah kata yang disifati. Contohnya di sini ada kata Zaidut tawilu, artinya Zaid yang tinggi. Maka kata Zaid di sini adalah man'ut, sedangkan kata yang tinggi adalah na'at. Bila kita perhatikan, susunan na'at man'ut tersebut mirip dengan susunan mubtada khobar. Bila susunan di atas diubah menjadi, maka diubah menjadi Zaidun tawilun. Dengan membuang kata al-ma'rifat, maka maknanya menjadi Zaid itu tinggi. Artinya ini merupakan kalimat sempurna dalam bentuk jumlah ismiyah. Adapun na'at man'ut hanya frasa yang tidak memiliki makna kalimat yang sempurna. Ada kaidah yang harus diperhatikan yang dengannya kita bisa membedakan mana susunan na'at man'ut dan mana susunan mubtada khobar. Berikut kaidah na'at man'ut adalah: baik, kaidah na'at man'ut yang pertama, na'at dan man'ut harus sama jenisnya. Apa sih maksud dari kaidah pertama tadi? Yaitu na'at dan man'ut harus sama jenisnya. Jadi bila man'utnya muzakkar, maka na'atnya wajib muzakkar. Sebaliknya, jika man'utnya mu'annas, maka na'atnya wajib mu'annas. Contoh dalam bentuk muzakkarnya, Zaidun thalibun mahirun. Artinya Zaid adalah siswa yang pandai. Dalam bentuk mu'annasnya, Fatimah thalibatun mahiratun. Artinya Fatimah adalah siswi yang pandai. Kaidah yang kedua dari na'at dan man'ut, yaitu na'at dan man'ut harus sama bilangannya. Apa sih maksud dari kaidah yang kedua tadi? Jadi, bila man'utnya mufrad, maka na'atnya wajib mufrad. Begitupun bila man'utnya musanna atau jamak, maka na'atnya harus mengikuti bilangan man'utnya. Contoh dalam bentuk mufradnya yaitu yang A, contoh dalam bentuk mufrad, al-muslimul
mu'minu shaimun. Artinya seorang muslim yang beriman itu berpuasa. Yang B, contoh dalam bentuk mutanna. Al-muslimanil mu'minani shaimani. Artinya dua orang muslim yang beriman itu berpuasa. Yang C, contoh dalam bentuk jamak. Al-muslimunal mu'minuna shaimuna. Artinya orang-orang muslim yang beriman itu berpuasa. Kaidah yang ketiga dari na'at man'ut, yaitu na'at man'ut harus sama dari sisi ma'rifat dan nakirah. Apa sih maksud dari kaidah yang ketiga? Jadi bila man'utnya ma'rifat, maka na'atnya wajib ma'rifat. Sebaliknya, jika man'utnya nakirah, maka na'atnya wajib nakirah. Contoh dalam bentuk nakirah. Haza rojulun tawilun. Artinya ini adalah laki-laki yang tinggi. Contoh dalam bentuk ma'rifatnya. Haza hamidut tawilu. Ini adalah hamid yang tinggi. Selanjutnya, kaidah yang terakhir dari kaidah na'at man'ut, yaitu na'at dan man'ut harus sama dari sisi i'rab. Maksud dari kaidah yang keempat tadi, jadi bila man'utnya marfu, maka na'atnya wajib marfu. Begitupun bila man'utnya mansub atau majrur, maka na'atnya harus menyesuaikan i'rab dari man'utnya. Kesimpulannya, na'at dan man'ut harus sama dari semua sisi, berbeda dengan mubtada dan khobar yang hanya harus sama jenis dan bilangannya saja. Contoh ketika marfu. Contoh ketika marfu. Ja'a mahmudun nasyitu. Kedua, ketika mansub. Ra'aitu mahmudan nasyitu. Ketiga, ketika majrur. Marartu bi Zaidin nasyiti. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas athof dan ma'tuf, atau kita menyebutnya dengan kata sambung. Apa sih definisi athof dan ma'tuf? Athof dan ma'tuf atau biasa disebut dengan kata sambung. Kata sambung dalam bahasa Arab disebut dengan huruf athof. Ada 3 istilah yang digunakan untuk susunan athof dan ma'tuf, yaitu huruf athof, ma'tuf, dan ma'tuf alaih. Huruf athof adalah kata sambung, ma'tuf adalah istilah yang digunakan untuk kata yang disambungkan, sedangkan ma'tuf alaih adalah kata yang dijadikan sandaran untuk disambungkan. Contohnya, qoma Zaidun wa Ahmadu. Artinya Zaid dan Ahmad telah berdiri. Maka huruf waw adalah huruf athof dan Ahmadu adalah ma'tuf, dan kata Zaidun adalah ma'tuf alaih, yaitu kata yang dijadikan sandaran ma'tuf. Huruf athof ada 10. Yang pertama, huruf waw, artinya dan. Misalnya, Ja'a Zaidun wa Hamidun. Artinya Zaid dan Hamid telah datang. Yang kedua, huruf fa, artinya maka. Misalnya Ja'a Zaidun wa Hamidun. Artinya Zaid telah datang, maka Hamid juga datang. Yang ketiga, summa, artinya kemudian. Misalnya Ja'a Zaidun summa Hamidun. Artinya Zaid telah datang, kemudian Hamid. Yang keempat, au, artinya atau. Misalnya Ja'a Zaidun au Hamidun.
artinya Zaid atau Hamid telah datang. Yang kelima, artinya ataukah. Misalnya, Aja'a Zaidun am Hamidun, artinya apakah Zaid yang telah datang ataukah Hamid. Yang keenam, bal, artinya bahkan. Misalnya, Ja'a Zaidun bal Hamidun, artinya Zaid telah datang bahkan Hamid juga datang. Yang ketujuh, la, artinya tidak. Misalnya, Ja'ah Zaidun la Hamidun, artinya Zaid telah datang bukan Hamid. Yang kedelapan, lakin, artinya akan tetapi. Misalnya, ma ja'ah Zaidun lakin Hamidun, artinya Zaid tidak datang akan tetapi Hamid datang. Yang kesembilan, hatta, artinya hingga. Misalnya, akal maka hatta tahu, artinya saya makan ikan sampai kepalanya. Selanjutnya, kaidah yang berlaku pada ataf ma'tuf adalah hanya satu, yaitu wajib sama dari sisi i'rab saja. Apabila ma'tuf alaihinya marfu, maka ma'tufnya wajib marfu, dan apabila ma'tuf alaihinya mansub, majrur atau majzum, maka ma'tufnya wajib mengikutinya. Contoh dalam bentuk marfu: Ja'a Zaidun wa Fatimatu au Aisyatu summa nisa'un, artinya Zaid dan Fatimah atau Aisyah datang kemudian para wanita. Contoh yang kedua, hadarat tullabu summa mudarrisu, artinya para siswa telah hadir kemudian guru. Contoh dalam bentuk mansub, ra'aitul imama wal muslimina fil masjid, artinya aku melihat seorang imam dan kaum muslimin di masjid. Contoh kedua, khubzan akalta amruzan, artinya kamu telah makan roti ataukah nasi. Contoh dalam bentuk majrurnya, marortu bitullabi wal mudarrisati, artinya aku berpapasan dengan para siswa dan para ibu guru. Contoh yang kedua, ta'allumul qur'ani was sunnati muhimmun, artinya mempelajari Al-Quran dan sunnah itu penting. Sekian presentasi dari Ana. Pembahasan dan pemaparan tadi yang sudah Ana jelaskan semoga bermanfaat dan menjadi ilmu pengetahuan untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ana akhiri. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.